Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Dalam kehidupan beragama, sering muncul perbincangan tentang istilah bid'ah. Sebagian umat memahami kata bid'ah secara mutlak sebagai sesuatu yang sesat. Namun para ulama, terutama dari mazhab Asy-Syafi'i, telah menjelaskan bahwa tidak semua bid'ah itu tercela. Ada bid'ah yang terpuji, dan ada pula yang tercela. Secara bahasa, bid'ah berarti sesuatu yang baru, yang tidak memiliki contoh sebelumnya. Dalam konteks syariat, para ulama menjelaskan bahwa bid'ah adalah segala hal yang diada-adakan dalam urusan agama setelah masa Nabi Muhammad SAW. Namun pemahaman ini perlu diperinci, sebab tidak setiap hal yang baru otomatis menjadi sesat. Bila semua hal baru dianggap bid'ah yang sesat, maka banyak amalan umat Islam yang tidak akan dikenal hari ini, seperti pengumpulan mushaf Al-Quran pada masa Sayyidina Utsman, adzan kedua pada hari Jumat, dan penulisan ilmu-ilmu syar'i dalam kitab-kitab yang sistematis. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dengan keilmuan dan kebijaksanaannya membagi bid'ah menjadi dua, bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Beliau berkata, perkara-perkara yang diada-adakan itu ada dua macam. Yang baru namun sesuai dengan sunnah, maka itu bid'ah hasanah. Dan yang baru namun bertentangan dengan sunnah, maka itu bid'ah dalalah. Inilah penjelasan mendalam terhadap sabda Nabi SAW. Kullu bid'atin dalalah. Yang dimaksud oleh Imam Syafi'i, sabda Nabi itu bersifat umum, namun harus dipahami dalam konteksnya, yaitu terhadap bid'ah yang bertentangan dengan prinsip syariat. Adapun hal-hal baru yang mendukung syariat dan membawa maslahat, maka itu termasuk bid'ah hasanah. Salah satu contoh bid'ah hasanah yang dikenal di tengah masyarakat adalah kegiatan tahlilan. Tahlilan merupakan kegiatan zikir bersama, membaca kalimat la ilaha illallah, disertai doa dan bacaan Al-Quran, baik di masjid maupun di rumah seseorang. Biasanya, tuan rumah yang mengadakan tahlilan memiliki niat utama untuk bersedekah, membagikan makanan, dan mengharap keberkahan doa dari jamaah. Secara hakikat, kegiatan ini mengandung banyak amal kebaikan. Ada zikir dan doa yang jelas dianjurkan dalam syariat. Ada kebersamaan umat Islam dalam mengingat Allah. Ada sedekah yang berpahala besar. Dan ada niat yang tulus untuk mendoakan sesama muslim, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat. Jika semua unsur itu bernilai kebaikan dan tidak bertentangan dengan Al-Quran maupun Sunnah, maka bagaimana mungkin ia dikategorikan sebagai sesat? Para ulama besar dari mazhab Asy-Syafi'i, seperti Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan Imam Al-Iz bin Abdissalam, juga menegaskan prinsip yang sama. Imam Al-Iz bin Abdissalam bahkan membagi bid'ah ke dalam 5 hukum: wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Pembagian ini menunjukkan keluasan pandangan syariat dalam menilai sesuatu yang baru berdasarkan tujuannya dan dampaknya terhadap kemaslahatan umat. Bid'ah menjadi tercela hanya bila bertentangan dengan dalil atau menambah hal yang tidak ada dasarnya dalam ibadah mahdah. Namun bila sesuatu yang baru membantu pelaksanaan agama, memperindah ibadah, atau menghidupkan semangat ukhuwah dan kebaikan, maka itu termasuk bid'ah hasanah yang terpuji. Dari penjelasan ini, kita memahami bahwa bid'ah bukanlah istilah untuk menakut-nakuti umat, tetapi ajakan untuk berpikir bijak dan berhati-hati dalam menilai amalan baru. Kegiatan seperti tahlilan bukanlah bentuk penambahan syariat, melainkan ekspresi cinta kepada zikir, doa, dan sedekah. Semua itu berakar dari nilai-nilai Islam yang agung. Imam Asy-Syafi'i mengajarkan keseimbangan, bahwa Islam tidak menolak pembaharuan selama berpegang pada dalil, dan tidak menyalahi prinsip syariat. Inilah jalan tengah yang menjadikan ajaran Islam tetap hidup dan relevan di setiap zaman. Maka, ketika kita melihat umat berkumpul berzikir, membaca Al-Quran, dan saling bersedekah dalam suasana tahlilan, hendaknya kita tidak terburu-buru menganggapnya sesat. Karena bisa jadi, di balik kebersamaan itu tersimpan semangat kebaikan yang sejalan dengan ruh Islam itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberi kita pemahaman yang benar.